kami dari RS Mitra Medica Hospital. Izinkan kami mempresentasikan proposal pengajuan pendanaan investasi kami. Saya Zaki selaku Direktur Utama Mitra Medica Hospital. Saya akan menjelaskan terkait profil rumah sakit kami. Rumah sakit kami itu RS swasta bertipe B yang berlokasi di Kulon Progo, dekat Bandara YIA, yang berspesialisasi pada unit trauma center. Kami telah berdiri selama 5 tahun dan memiliki pertumbuhan yang cukup bagus. Dan proyek kami ini meminta pendanaan sebesar 680 miliar. Dan tentu dalam pengembangan rumah sakit kami, saya tidak berdiri sendiri. Ada 10 manajer lainnya yang akan berpartisipasi dalam proyek ini, yang dimana mereka adalah para ahli di bidangnya. Mengapa Ibu harus investasi di rumah sakit kami? Karena rumah sakit kami ini berlokasi juga di kawasan yang jalur rawan kecelakaan, dan status rumah sakit kami status RS tipe B dengan layanan unggulan trauma center, memiliki di pertumbuhan wilayah Kulon Progo mendukung profit jangka panjang. Baik Bapak Ibu investor, saya sebagai Wakil Direktur akan menjelaskan dari tujuan pendanaan yang akan kami ajukan. Dana yang akan kami ajukan tujuannya untuk mengembangkan gedung yang baru. Dengan mengembangkan gedung yang baru, kami akan menambah kapasitas layanan kami. Kemudian menambah fasilitas medis yang lebih modern seperti alat CT scan dan alat-alat robotik yang akan menambah kecepatan dalam penanganan. Yang ketiga, ada menambah kualitas layanan agar pelanggan lebih puas. Yang keempat, ada memperluas ruang rawat dan layanan penunjang. Serta yang terakhir, mendukung pertumbuhan jangka panjang, di mana investasi ini akan dipastikan untuk jangka panjang mengingat lokasi kami yang strategis dan berada di pusat trauma center di Kulon Progo. Baik, masuk ke rencana pengembangan ekspansi dari Rumah Sakit Citra Medica Hospital. Kami menargetkan dalam 2 tahun ini proses semua pembangunan akan selesai, dan di tahun ketiga kami akan mendapatkan operasional penuh dan return dari investasi Bapak Ibu sekalian. Di mana di tahap pertama kami akan melakukan persiapan ekspansi dengan mendesain gedung yang baru, memilih kontraktor, dan mengurus surat perizinan. Di tahap kedua ada konstruksi dan upgrade fasilitas dengan membangun gedung yang baru, menambah fasilitas modern, dan uji coba fasilitas yang ada di rumah sakit kami. Di tahap ketiga ada persiapan dari operasional penuh, di mana di bulan sebelum kami melakukan operasional yang penuh, kami akan melakukan pelatihan SDM, melakukan uji coba fasilitas, serta memperbarui akreditasi dari rumah sakit kami. Dan yang terakhir ada tahap operasi penuh dan pertumbuhan profit, di mana investasi pada jangka proses ini akan mengalami return dan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan keuntungan dari investasi yang sudah kami ajukan. Baik, di sini saya sebagai manajer keuangan dari Mitra Medica Hospital. Di sini tadi kan sudah disampaikan bahwa rumah sakit kami sudah berjalan selama 5 tahun dan akan melakukan ekspansi berupa penambahan fasilitas dan juga gedung. Dan di sini kami sudah memproyeksikan untuk laba rugi kami selama 5 tahun ke depan. Jadi untuk pendapatan kami per tahun itu adalah 560 miliar. Lalu untuk laba bersih per tahun kami adalah 139,5 miliar. Dan untuk total laba bersih selama 5 tahun kami adalah 697,5 miliar, dan untuk nilai investasi kami itu adalah 680 miliar. Nah, di sini sudah bisa kita simpulkan bahwa kita itu mengalami surplus sebesar 17,5 miliar gitu. Jadi laba kami itu sudah lebih banyak dari modal awal kami gitu. Lalu di sini ada return on investment kami yaitu sebesar 102,57%, yang artinya apabila di sini Bapak atau Ibu berinvestasi kepada kami, modalnya itu akan kembali secara penuh, secara 100% gitu, dan akan ada tambahan 2,57% gitu. Dan angka ini kami dapatkan dari akumulasi berapa pasien yang masuk per harinya gitu. Lalu untuk payback period atau periode pengembalian
untuk kami sendiri itu adalah 4 tahun 10 bulan, yaitu waktu bagi kami sebagai rumah sakit untuk bisa mengembalikan modal awalnya secara penuh begitu. Namun untuk investor sendiri itu tergantung dari berapa persenannya. Nah, ini kita buktikan melalui grafik BEP. Jadi di sini bisa dilihat ya, dari tahun pertama itu laba bersih kami terus mengalami akumulasi kenaikan hingga dia mencapai BEP-nya itu pada tahun kelima gitu. Oke, next. Nah, nilai investasi kami sebesar 680 miliar itu akan digunakan untuk apa saja? Nah, itu akan digunakan untuk beberapa komponen ini. Yang paling banyak adalah untuk gedung dan infrastruktur, yaitu 65%, lalu untuk alat kesehatan itu 25%, dan sisanya adalah untuk sistem informasi manajemen rumah sakit, IT, SDM, dan juga perizinan gitu. Lalu untuk biaya operasional sendiri, kami menghabiskan 45 miliar per tahun, itu digunakan untuk beberapa komponen, yaitu untuk gaji tenaga medis dan non-medis, terus juga untuk maintenance alat medis dan juga gedung, dan juga untuk listrik, air, dan utilitas lainnya. Nah, untuk biaya operasional sendiri, kami juga mendapatkan sumber pendapatan itu dari rawat inap, termasuk ICU dan ICU, terus juga rawat jalan, laboratorium, instalasi gas sentral, radiologi, dan juga asuransi swasta dan BPJS gitu. Nah, di sini kita masuk ke skema investasi. Untuk valuasi dari perusahaan kami sendiri itu sebesar 700 miliar. Dan di sini kami menawarkan ada dua skema investasi. Yang pertama adalah ekuitas atau kepemilikan saham. Jadi di sini kalau dari perusahaan kami sendiri itu maksimal 20%, yang dimana sistemnya adalah bagi hasil langsung dari laba bersih per tahun kami. Jadi kan laba bersih per tahun kami tadi kan 139,7. Nah, itu 20%-nya adalah 27,9 miliar gitu. Nah, ini cocok banget kalau misalnya Bapak atau Ibu itu pengen skema yang dia itu pendapatannya stabil untuk jangka panjang begitu. Nah, untuk skema yang kedua adalah skema pinjaman khusus, yang dimana sistemnya di sini Bapak atau Ibu itu memberikan pinjaman kepada kami, kemudian kami akan menentukan jangka waktu tenornya. Kemudian kalau udah sampai di jangka waktunya, kita akan mengembalikan secara penuh 100%, dan juga akan ada bonus profit sharing sebesar 5% gitu. Lalu yang namanya investasi pasti kita ada yang namanya risiko. Di sini kami sudah memetakan ada dua risiko yang potensial. Yang pertama adalah apabila ada keterlambatan proyek. Nah, itu mitigasi dari kami itu adalah membuat kontrak dengan kontraktor pembangunan berbasis penalti gitu. Nah, untuk risiko yang kedua itu kalau misalnya biaya operasionalnya meningkat, itu mitigasi dari kami adalah membuat kontrak dengan supplier alkes dan juga obat-obatan, dan juga kita berinvestasi pada sistem informasi manajemen rumah sakit gitu untuk pekerjaan yang lebih efisien gitu. Nah, intinya di sini kenapa Bapak Ibu harus berinvestasi kepada kami, karena rumah sakit kami sudah berjalan selama 5 tahun, dan untuk demandnya sendiri itu karena kami bergeraknya di sektor kesehatan itu akan selalu ada gitu. Jadi bisa dibilang berinvestasi kepada kami itu layak dan juga aman secara finansial gitu. Dan singkatnya di sini Ibu tidak hanya berinvestasi pada ide, tapi juga pada rumah sakit yang memang sudah berjalan. Kali ini saya akan menerangkan mengenai tata kelola SDM di Rumah Sakit Mitra Medika. Yang pertama itu ada perencanaan SDM. Jadi dalam melakukan perencanaan, kami melakukannya secara komprehensif dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kebutuhan SDM berdasarkan yang pertama itu ada kapasitas tempat tidur. Jadi berapa banyak kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Mitra Medika dan yang akan ditambahkan. Selanjutnya ada jenis layanan, ini mengkapi IGD, ICU, lab, farmasi, rawat inap, dan radiologi, dan lain-lain. Selanjutnya ada standar aset tenaga kerja. Nah, ini kita merujuk pada Permenkes, Peraturan Kementerian Kesehatan. Ada juga standar KAS, ada juga standar KAS, dan juga ada WHO. Nah, contoh misalnya unit itu seperti ICU, itu standar aset tenaga kerja itu misalnya satu perawat berbanding satu pasien. Contoh lain untuk rawat inap, satu perawat itu bisa 5-8 pasien. Selanjutnya ada analisis beban kerja. Nah, ini berfokus pada volume di kerjanya, jadi berapa lama dia kerja, berapa jam, dan sebagainya. Itu harus begitu. Selanjutnya ada perencanaan rekrutmen jangka panjang. Jadi dalam waktu ke waktu tentu saja kita akan melakukan evaluasi apakah ini tenaga kerja ini sudah efisien atau belum, sehingga kita bisa melakukan penambahan tenaga kerja. Selanjutnya ada proyeksi total SDM. Nah, ini setelah kita melakukan perhitungan
total SDM yang kami butuhkan untuk internal itu mencakup medis dan non medis sebanyak 225 orang dan outsourcing sebanyak 45 orang. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi. Jadi ada tahapan rekrutmen itu ada seleksi administrasi, ada seleksi berbasis kompetensi dan tes kredensial. Selanjutnya ada wawancara, pemeriksaan kesehatan, evaluasi kompetensi, dan terakhir rekrutmen. Nah, tahapan rekrutmen itu ada 3 fase. Yang pertama itu ada fase pertama, ada 3 bulan sebelum soft opening. Ini kita akan merekrut yang pertama ada perawat, dokter umum, farmasi, admin, dan security. Fase 2 itu 2 bulan sebelum soft opening. Ada dokter spesialis, analisis lab, radiografer, sama pelatihan wajib. Fase ketiga itu 1 bulan sebelum soft opening. Itu ada onboarding, orientasi unit, pelatihan sales, dan SOP. Nah, untuk strategi pelatihan dan pengembangan, kami akan melakukan pelatihan yang pertama ada PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi, ada K3RR, jadi keselamatan kesehatan kerja di ruang lingkup rumah sakit. Selanjutnya ada preventive safety, jadi di mana tenaga medis itu bisa memprioritaskan keselamatan pasien. Selanjutnya ada polbu dan PHD, bantuan hidup dasar. Jadi ini situasi di mana tenaga medis harus bisa melakukan di situasi seperti gawat darurat seperti sesak napas dan pasien. Jadi harus bisa tahu dasar datanya itu seperti apa. Sebenarnya ada komunikasi efektif yang dimana ini merujuk pada komunikasi pasien dokter, misalnya dokter ke pasien dan pada keluarga pasien. Ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan servis yang excellent. Di sini ada simulasi kebutuhan SDM, jadi total SDM yang kami butuhkan di rumah sakit Mitra Medika itu ada untuk internal ada 225 orang, itu mencakup medis dan non medis, outsourcing 45 orang. Nah, di sebelah kiri ada diagram garis kebutuhan SDM. Tenaga medis itu berkisar 156 orang. Untuk non medis itu ada 57 orang, outsourcing sama 45 orang. Jadi total SDM yang kami butuhkan 270 orang. Sebagai manajer pemasaran, saya akan menjelaskan beberapa potensi pasar, strategi pemasaran, dan juga peran Humas dalam mendukung pengembangan rumah sakit Mitra Medika. Rumah sakit ini dirancang untuk menangani layanan trauma seperti kecelakaan fisik, darurat, rehabilitas, dan juga lainnya. Dilihat dari sisi pasar, wilayah Kulon Progo memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan risiko kecelakaan yang cukup besar. Karena itu, kebutuhan layanan trauma yang lengkap dan cepat sangat diperlukan. Target pasar kami mencakup masyarakat sekitar, penumpang bandara, wisatawan, perusahaan transportasi, dan juga fasilitas kesehatan yang memerlukan rujukan cepat. Dalam menjangkau pasar tersebut, kami menerapkan strategi marketing mix. Yang pertama, penyediaan layanan gawat darurat 24 jam dengan tim spesialis. Yang kedua, kerjasama dengan BPJS dan asuransi swasta. Yang ketiga, penyediaan ambulans dengan respons time cepat. Dan yang keempat, promosi dengan branding pusat layanan kesehatan rujukan yang berfokus pada unit trauma center. Dari sisi Humas, fokus kami adalah membangun citra positif melalui kerjasama dengan pemerintah dan media, lalu melakukan program CSR seperti pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan kami memastikan komunikasi layanan, informasi rumah sakit, serta komunikasi dengan masyarakat berjalan transparan. Dengan potensi pasar yang jelas dan layanan spesialis yang dibutuhkan, Rumah Sakit Mitra Medika memiliki posisi kuat untuk berkembang sebagai trauma center unggulan. Dari sisi pemasaran, kami berkomitmen untuk memperkuat branding dan menjadikan sebagai rumah sakit unggulan yang berfokus pada unit trauma center. Terima kasih. Saya sebagai kepala bagian logistik di sini saya akan memaparkan manajemen logistik. Yang pertama, ketersediaan alat emergency seperti ventilator, emergency bed, dan lain-lain selalu terjamin. Jadi kita selalu memastikan alat emergency selalu dalam keadaan siap pakai. Yang
kedua, stok obat selalu tersedia. Jadi kita selalu memastikan atau mengecek secara berkala obat-obatan tersebut dalam keadaan siap pakai. Ketiga, manajemen gudang efisien. Kita menggunakan manajemen secara penyimpanan yang teratur, itu mudah diakses IGD dan unit trauma center. Yang keempat, kerjasama dengan supplier alat kesehatan. Jadi kita juga saat ini menjalin dengan supplier alat kesehatan yang kredibel. Yang kelima, kesiapan ambulan lengkap dengan peralatannya. Jadi kita selalu memastikan ambulan lengkap dengan peralatannya sehingga ketika di lapangan alat tersebut bisa digunakan terlebih dahulu. Baik, di sini saya sebagai sarana dan prasarana terdapat beberapa sarana dan prasarana. Yang pertama adalah layanan utama, yaitu terdapat IGD 24 jam, ada unit trauma center, juga ada instansi Buddha center, terdapat juga ICU, ICCU, NICU, dan juga PICU. Terdapat juga radiologi dan juga bank darah, terdapat juga poliklinik. Di sini juga terdapat sarana penunjang, yaitu ada rawat inap, terdapat 120 bed, terdapat dari kelas VIP sampai kelas 3 semester station. Terdapat juga lab farmasi, gizi, laundry, juga ada genset atau UPS, terdapat juga central desk medis dan juga PPR atau limbah. Di sini juga terdapat sistem dan standar, yaitu terdapat SIMRS, yaitu RNT, rekam medis elektronik, juga ada CCTV dan juga jaringan IT. Terdapat juga sesuai dengan standar Kemenkes RI dan target akreditasi KARS. Di sini saya sebagai Kepala Bidang Perawatan akan memaparkan upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan perawat. Pertama, kami menempatkan tenaga kerja bersertifikasi BDCLS di unit-unit kritis seperti trauma center, IGD, dan ICU. Kami juga menyediakan program pelatihan gawat darurat atau PPGD secara berkala. Program ini memastikan seluruh perawat terus mengupdate kompetensi mereka supaya pelayanan dapat berjalan dengan profesional. Yang ketiga, menjamin SOP penanganan pasien. Seluruh perawat akan memiliki SOP yang jelas, terstruktur, dan sesuai regulasi. Selain itu, kami juga melaksanakan audit mutu secara rutin untuk menjamin keamanan pelayanan. Mitra Medika Hospital yang akan menyampaikan tentang berkelanjutan tentang proyek kami. Yang pertama, di sini kami dari unit tender memastikan eksekusi belanja dana investasi sebesar 680 miliar ini akan berjalan efektif, akan berjalan efisien, transparan, dan pastinya tepat sasaran. Nah, di sini kami memiliki fokus utamanya adalah memilih mitra kerja yang dimana pastinya kami memilih mitra kerja yang mampu merealisasikan standar yang tinggi. Nah, di sini kami memiliki target pembangunan. Target pembangunan ini kami targetkan selama 24 bulan. Yang dimana dalam pembangunan ini kami memiliki strategi, kami akan melakukan dengan strategi parallel processing. Parallel processing ini adalah suatu strategi yang dimana menggunakan banyak divisi atau menggunakan banyak aspek, tapi dilakukan secara bersamaan sehingga bisa lebih cepat dalam pembangunan, efisien serta juga efektif. Nah, selanjutnya di sini kami memiliki jaminan. Yang pasti jaminan kami di sini adalah efisien biaya tanpa mengurangi kualitas bangunan. Nah, kami di sini akan memaksimalkan dalam koefisien biaya tanpa mengurangi sebuah dari kualitas bangunan itu sendiri. Next. Nah, di sini kami di unit tender itu memiliki 3 tender utama. Yang paket pertama yaitu konstruksi dan fisik, yang dimana kami targetkan untuk sebesar 442 miliar. Dan dalam paket 1 ini kami menargetkan untuk pembangunan gedung baru dan rehabilitasi gedung lama. Dan pada selanjutnya di sini ada paket 2, yaitu untuk alat kesehatan medis yang kami targetkan sebesar 204 miliar. Dalam paket 2 ini kami ada terdiri dari teknologi medis terkini,
CT scan multi slice kecepatan tinggi, ultrasonigrafi portable, ventilator mekanik mutakhir, mesin anestesi digital canggih, alat POCT, dan Ronsen TEG. Nah, selanjutnya di sini ada paket ketiga, yaitu berisi tentang perizinan pengembangan SDM dan IT yang kami targetkan sebesar 34 miliar. Dalam paket ketiga ini, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, terdiri dari perizinan pengembangan SDM dan SIM-RS dan IT. Nah, yang kami pahami, rumah sakit ini juga bukan sekedar hanya sebuah bangunan, tetapi juga sebuah pelayanan publik yang dimana membutuhkan aspek utama yang pastinya dalam aspek keselamatan, aspek operasional yang baik, dan pastinya jenjang dalam pembangunan yang dalam jangka panjang. Saya berperan sebagai manajer mutu, bertanggung jawab dalam mendukung mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mitra Medica. Yang pertama, menjamin layanan sesuai standar akreditasi. Saya memastikan cara bekerja dokter dan perawat sesuai standar SOP, obat tepat dosis dan tepat waktu yang dianjurkan oleh dokter, proses dari IGD, rawat inap, ICU, dan operasi mengikuti SOP yang benar. Yang kedua, menyusun sistem cegah risiko pasien, mencegah kesalahan pemberian obat, dan memastikan alat emergensi selalu siap seperti oksigen, defibrilator, obat emergensi, serta sampai menganalisis insiden jika terjadi dan memperbaikinya secara langsung. Yang ketiga, membangun budaya mutu. Kami memastikan membangun kebiasaan dokumentasi komunikasi yang baik dan pelayanan yang benar kepada pasien. Monitoring kinerja setiap unit. Membuat sistem reward dan punishment agar staf termotivasi untuk mengikuti standar akreditasi. Yang keempat, mengoptimalkan efisiensi operasional, mengurangi kejadian stok obat menumpuk atau kosong, menata ulang alur trauma center agar pasien tertangani dengan cepat dan efektif. Yang kelima, menjaga reputasi rumah sakit, survei kepuasan pasien secara rutin, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan sopan agar pasien merasa selalu didengar dengan baik. Selanjutnya ada bagian administrasi. Di bagian administrasi ini terdapat sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis elektronik untuk mengelola data pasien. Selanjutnya ada alur pendaftaran dan sistem pilihan cepat, di mana dengan sistem pilihan cepat ini akan mempersingkat waktu dan untuk meningkatkan efektivitas dalam rumah sakit. Selanjutnya ada laporan keuangan transparan dan sesuai standar regulasi. Dan selanjutnya ada data real time untuk monitoring kinerja dan pengembangan lain.